Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar. Minggu kemarin anak-anak ibu sudah mempelajari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamatan alam semesta dan juga melalui penjelasan Al-Quran. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, silahkan anak-anak ibu persiapkan alat tulisnya. Seandainya nanti dalam pembelajaran kita ada hal-hal yang perlu untuk dituliskan, silahkan anak ibu tuliskan dalam buku catatannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran saintifik, diharapkan anak-anak ibu mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Usia kalian, ketika kita ingin mengenal seseorang yang tampak dari mata kita, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita mengenalnya, yang terlebih dahulu kita tanyakan adalah siapa namanya. Ketika kita sudah mengenal namanya, maka baru kita leluasa untuk berbicara dengannya atau berhubungan dengan orang tersebut. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat gaib, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Maka cara kita untuk mengenalnya adalah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Sebenarnya nama-nama Allah itu banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita berjumlah 99. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah ada 3 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir itu artinya adalah Allah Maha Melihat. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Perhatikanlah gambar yang ada pada layar ini. Pada layar ini tampak seorang anak yang jauh dari temannya yang sedang berbisik. Tentu anak ini tidak bisa mendengarkan apa yang dibisikkan oleh 2 orang temannya ini. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dibicarakan oleh 2 orang anak ini. Jadi walaupun kita berbisik, berada di tempat yang gelap, jauh dari keramaian, jauh dari tidak nampak oleh mata, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mampu mendengar kita karena Allah itu memiliki sifat Al-Basir, Maha Melihat. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah Al-Adlu. Al-Adlu artinya adalah Allah Maha Adil. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia memiliki perbedaan dari suku bangsa, dari segi warna kulit, dari segi jabatan, dari segi kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita semua manusia itu sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Apa itu takwa? Takwa artinya adalah mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Ketika kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya, maka itulah yang menjadi perbedaan di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya,
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan. Perbedaan kita dari segi suku, bangsa, warna kulit dan selainnya hanyalah untuk saling kenal mengenal atau sebagai identitas diri. Selanjutnya Al-Azim. Al-Azim artinya adalah Allah Maha Agung. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan bahwa seorang anak sedang memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua yang ada di alam ini. Allah ciptakan semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain, dan Allah ciptakan semuanya itu untuk memenuhi kebutuhan makhluknya. Coba kita lihat, Allah ciptakan air. Air itu untuk siapa? Bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Allah ciptakan pohon-pohonan di hutan. Untuk siapa manfaatnya? Manfaatnya juga manusia. Diambil kayunya oleh manusia, bisa dijadikan untuk membuat rumah dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Al-Azim, yang maha agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Yang membutuhkan pertolongan itu adalah kita sebagai makhluknya. Baik anak-anak ibu, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat memahaminya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan pelajaran kita. Yang dapat kita simpulkan pada hari ini adalah bahwa kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala yang bersifat gaib itu melalui Asmaul Husnanya, yaitu Al-Basir, Allah Maha melihat, Al-Adlu, Allah Maha adil, Al-Azim, Allah Maha agung. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang sudah mendampingi anak kita belajar di rumah. Selanjutnya kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.